jenis apa saja ini Pak yang ditanam? Ya, itu lokalan lah. Lokalan, Pak. Lokalan. Oh ya, rasanya manis itu Pak. Iya, iya. Yang mentega itu Pak. Mentega. Ini Pak. Yang di atas pehan itu. Apa Pak? Oh, ya kaget aku Pak. Durian. Baru. Baru. Kalau udah lama itu sudah usang, sudah. Kulit ular seperti ini tuh biasanya itu berapa hari Pak Darman? Umurnya ini sampai satu minggu? Sampai busuk gitu ya. 1 minggu sudah. Satu minggu sudah busuk biasanya ya. Kita tadi anu ya. Ya, beruntung kita momen langka sekitar ini berarti 3 sampai 4 hari mungkin. Belum. Ini Tapi baru. apa yang total-total? Lori dan totol ada. Lori dan Dan total-total. hitam itu masih ada. Macan kombang, Kombang. macan tutul dan macan Jawa. Harimau Jawa itu masih ada semua. Masih ada. Di lereng Gunung Anjas-Moro ini ya. Ini semua memang kita lestarikan Diangker ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Pengalaman yang bersifat gaib di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Gunung Anjas-Moro sendiri merupakan sebuah satu klaster ya, dengan Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Penanggungan. Jadi Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Anjas-Moro, dan Penanggungan ini memainkan peranan penting karena terletak tepat di selatan dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Sehingga selain kemudian berhubungan dengan sejarah kerajaan Majapahit, juga banyak cerita-cerita legenda seperti cerita Arya Kamandanu dan Maisin Nyai Paricara, termasuk kemudian cerita Angling Dharma, yaitu perkawinan antara ular Nagagini dengan ular Tampar yang merupakan sebuah sindiran terkait percampuran kasta pada masa Majapahit. Lah ini kemudian banyak sekali tanaman-tanaman pisang, surga pisang di sini ya, termasuk kopi. Kopi di sini daunnya lebar-lebar. Ini kemungkinan ini daun yang lebar ini kopi robusta. Nah, kopi robusta. Coba kita cari seperti apa bentuk kopi robusta itu ya, dan kita cicipi. Sampai besar gini Kang ya. Nah, ini daunnya lebar-lebar. Apa saking suburnya gitu toh? Karena jenis, Oh, jadi jenisnya. jenisnya kopi ini daunnya yang lebar ini robusta, yang daunnya kecil itu arabica. Namun sebagian besar para petani yang menggarap lahan-lahan di lereng Gunung Anjas-Moro ini konon katanya pernah mendapati ular raksasa, ular yang sangat besar sekali, berliuk-liuk melekok-lekok itu. Lah, di sini kemudian para petani salah satunya ketakutan sampai lari ke kampung. Ya di lokasi ini, dan kita sangat penasaran apakah itu ular legenda atau ular nyata seperti ular piton, titanoboa ya, atau semacam anaconda yang ada di Brasil itu ya. Karena memang di lereng Gunung Anjas-Moro yang sangat-sangat sepi sunyi, hampir-hampir banyak yang tidak terjamah oleh manusia ini menjadi memang semacam istana ular. Dapat kita klik bersama-sama. Selain itu kita coba nyari batu-batu ya. Nah, di sini kemungkinan ada semacam umpak batu atau jejak-jejak jejak-jejak ini batu dakon ya. Karena ini ada cekungan. Kemungkinan batu dakon atau batu dakon seperti ini itu memang memiliki fungsi magis dan sakral ya, sebagai persajian. Karena persajian ini bagian dari peradaban masyarakat lereng gunung, baik itu masa prasejarah karena gunung itu dianggap suci, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, tempat bersemayamnya para dewa pada masa lalu. Nah ini. Selain itu juga memang cerita yang cukup bukan isapan jempol teman-teman. Di lereng ini kita menemukan semacam keramik. Namun ini keramik Asia Tenggara. Kemungkinan ini diimpor ya dari Vietnam atau dari Thailand. Jadi belum memiliki glasur atau yang halus ya, yang biasa berwarna biru atau tapi ini keramik ya, keramik Asia Tenggara. Luar biasa sekali. Artinya memang di lereng gunung ini penuh dengan peradaban, baik sisa-sisa perkampungan kuno, jejak-jejak kerajaan masa lalu ya. Artinya memang kita dan tanah ini banyak sekali mengandung harta karun yang terpendam jika digali. Akhir-akhir ini pun area ini, lereng Gunung Anjas-Moro itu juga berdatangan banyak sekali teman-teman dari metal detektor, banyak galian-galian liar, dan sangat disayangkan sekali ya, itu banyak menemukan kapak corong, koin kepeng, lumbruk ya, banyak itu. Kemudian beberapa alat dari perunggu ya, itu yang menandakan memang itu ada artefak-artefak penting yang memang kalau ini dibiarkan ini bisa habis artefak-artefak yang sangat penting di sekitar kita. Nah, ini. Nah, coba di sini juga ada kemungkinan salah satu petani penggarap dari lereng-lereng gunung ini, kita tanyakan legenda tentang ular tersebut. Apa
apakah itu sangat berhubungan dengan cerita legenda ular Antaboga Prabu Angling Dharma ya dalam sejarah kita, atau ular Nagagini, Nagaraja, atau ular Basuki ya yang melilit Gunung Mandara. Nah ini. Permisi Pak. Lagi bersih lahan. Ini tanaman kopi apa Pak jenisnya ini Pak? Ini kopi Excelsa ini. Oh, Excelsa. Jadi kita ternyata keliru. Nah, tadi kita mengatakan kopi Arabica, Pak. Oh, kopi Robusta. Robusta. Ternyata Celsa. Excelsa gitu kan ya. Namanya Jadi ini cantik ya, namanya cantik. Ternyata di lereng gunung ini, tepatnya di lereng gunung apa ini, Pak? Gunung Anjasmoro. Di Gunung Anjasmoro. Loh, ini kayak batu Pak, peradaban kuno ini, Pak ya. Iya. Ah, batu peradaban kuno. Pak, permisi Pak, saya tak mendekat dengan jenengan. Saya tak ngelerek-ngelerek. Loh. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Darman. Oh, Pak Darman. Iya, Jadi Pak teman-teman kita bertemu dengan Pak Darman, salah satu warga yang menggarap lahan ini. Berapa luas, berapa hektar Pak Darman yang menggarap area ini, Pak? Hektar ada 2 hektar ada. 2 hektar. Ditanami apa saja selain kopi, Pak? Ya ada kopi, ada pokoknya tumpang sari lah. Ya Tumpang sari. ada jagung ya, tanaman jagung. Kalau singkong. tanahnya ini bersih, ada cekung-cekungan itu ditanami apa? Jagung itu. Oh, jagung. Iya, Jagung manis, Pak. Jagung Ya? benih. Jagung benih. Jagung benih ya. Manis apa? Anyar, Pak? Bukan. Ya untuk benih itu loh. Oh, untuk Jadi benih. kita sama perusahaan. Bibit. Oh, Bibit. berusaha sama perusahaan besar untuk bibit, Pak. Bibit, jagung. Saya lihat itu banyak alpukat, Pak. Alpukat Ya, jenis apa banyak. saja ini, Pak, yang ditanam, Pak? Ya itu lokalan lah. Lokalan, Pak. Lokalan. Ya, rasanya manis itu, Pak. Iya, iya. Yang mentega itu, Pak. Ya? Mentega. Oh, iya. Ini, Pak. Yang di atas pehan itu Ah, tuh. apa, Pak? Oh, ya, kaget aku, Pak. Iya, durian. Oh, ini Loh. durian, Pak. Pak, Loh. kok kecil-kecil, Pak, duriannya, Pak? Iya, masih muda. Oh, masih pentil. Masih pentil. Ini sampai bisa dikonsumsi berapa bulan lagi nih, Pak? Ya mungkin 1 bulan lagi lah. 1 bulan sudah tua ya. Cepet ya. Luar biasa. Oh iya Pak, ini kan ada cerita yang lagi viral di lereng Anjasmoro ini akhir-akhir ini, itu identik dengan penampakan ular besar, Pak. Nah, apakah pernah Pak Darman itu melihat ular besar itu? Pernah. Ini tempat ini tempat Oh, biasanya kan ada guanya ya. Ngerungseng-ngerungseng. Iya, Oh, ada lubang ada lorongnya. lubang tapi nggak berani, ada berani yang ke situ. Warga nggak ada yang berani ke Nggak ada situ, Pak. berani, ya. Nah, mungkin berarti Pak Darman bisa menunjukkan ke lokasinya, Pak. Itu malah itu ada musuhan nih. Loh, Pak, ada teman-teman, ada pelunsungan ular raksasa, teman-teman. Wah, bahaya, Rek. Hati-hati, enggak bawa gepuk apa kita? Nah, tapi nggak berani mendekat ya. Ini teman-teman, ada tongkat sakti nih. Kelihatannya tongkatnya ini. Tongkatnya pemukul anjing ini. Tongkatnya ini. Yong'er, anunya apa namanya? Bibi kue. Nah, ini nah. Coba ini. Coba. Nah, kita menemukan tongkat sakti, teman-teman. Ini halus sekali. Aduh, ini mungkin bisa untuk memukul ular raksasa. Saya nggak berani mendekat loh. Mana, Pak? Itu tuh. Loh. Pelusungannya ular gede, Pak. Loh, Mungkin masih ada di situ ularnya. ularnya masih di situ, Pak. Iya, Loh, bukan masih pelusungan dalam. lebih besar dari paha manusia, Pak. Iya, besar. Sebesar pohon kelapa. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Saya coba mendekat. Coba lebih dekat Pak. dikit, Kang. Dekat dikit, Pak. Biar percaya ya. Aduh, Pak, mungkin Pak. Hati-hati, Pak ya. Mungkin ularnya ada di situ, Pak ya. Mendekat karena saya takut sama ular ya. Wah, iya. Darman juga takut sama ular ya. Iya. Jadi teman-teman, ini ada sisi ular raksasa atau pelungsungane ulo gawat deh. Jadi, aduh, luar biasa, Pak ya. Mungkin masih mengandung upas ini. Ya mungkin masih di sini dulu ya Ularnya ya. Iya, Jadi, kita nggak perlu ini mendekat teman-teman, terlalu ini mendekat, ya. bukan nyata sebuah fakta dan realita di pegunungan ini yang memang dekat dengan tempat masyarakat menanaminya ya. Ini ada pelungsungannya ulo gawat deh, atau kulit ular raksasa ini lihat. Berapa meter itu, Kang? Nggak tahu, ini masih ke sana. Jadi ini sebagian besar saja, ini kelihatannya bagian ekornya karena ini meruncing di bawah. Coba delok dikit deh. Nah, ini Biar nih. teman-teman biar tahu ya. Ah, iya teman-teman biar tahu. Lah ini kulit ular raksasa, teman-teman. Nah, jadi ini bagian ekornya saja lebih dari sejengkal. iya, itu lebih dari sejengkal. masih kelihatan ya itunya, apa Masih, badeknya. iya, badeknya itu masih kelihatan dan sangat luar biasa sekali. Ini kelihatannya Pak Darman, ini ular jenis apa, Pak? Kalau mungkin Kalau mungkin di sini ya, kalau orang sini mengatakan atau sawo kembang atau besbok kacang gitu loh. Oh, orang sini. Kalau itu mungkin kalau di Indonesia. bahasa itu ya piton lah. jenis Oh piton. iya, jadi masyarakat lokal mengatakan ular piton itu dengan istilah ular puspo kembang, Sawo kembang sowo kembang, atau besbok kacang. atau puspo kajang. Ini sebenarnya ular piton raksasa yang besar. Cuman masyarakat lokal daerah sini mengatakan yaitu puspo kajang atau
sawo kembang. Sawo kembang. Nah, ini luar biasa sekali ya Pak Darman. Cuman memang area ini itu Pak ya. Selain kemudian ada ular-ular raksasa seperti ini tuh ya. Ini kulitnya sangat besar Pak. Apakah pernah kemudian memakan ternak warga gitu Ya, seperti? pernah. Pernah Pak. Pernah, Bro. Pernah. Makan apa Pak itu Pak? Kambing. 1 ekor kambing Iya. ditelan mentah-mentah. Iya. Halo, serem banget ya. Pernah. Itu kemudian ketika nelan kambing itu kan perutnya biasanya buncit. Iya. Apakah masih tergeletak di tempat lokasi nelan kambing atau sudah lari ke dalam hutan Pak itu? Ya ke dalam hutan. Kalau habis nelan itu biasanya kayak gini apa bertapa gitu ya, melungker gitu loh ya. Oh, melungker Iya, berhari-hari. Iya. Berhari-hari ya. Iya. Jadi, sebenarnya ular kalau habis makan kambing itu biasanya sampai kenyang sampai lapar lagi itu membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa minggu Pak? Ini kurang tahu saya. Tergantung ularnya ya? Iya, paling 1 bulan. 1 bulan langsung lapar lagi. Iya, mungkin seperti itu. Luar biasa. Jadi ular itu seperti itu ya teman-teman. Jadi 1 kali nelan kambing atau seekor sapi mungkin di dekat sini, dekat kampungan, kembali lagi ke hutan, itu bisa bertahan tidak makan lagi itu sekitar rata-rata 40 hari atau sampai 1 bulan lah menurut cerita tutur masyarakat yang berkembang. Dan memang kebanyakan di area ini itu ular piton Pak ya. Iya, ular piton tadi. Nah, kalau memang di alam hutan ini apakah masih banyak hewan-hewan liar Pak? Masih. Apa saja Pak hewan Ada liar? kijang, mungkin ada babi ya yang Kijang, babi hutan iya, atau babi hutan. celeng. Iya, itu. Kalau landak itu Landak masih. pernah nggak landak dimakan oleh ular piton? Kurang tahu ya, mungkin ya nggak bisa ya Karena karena durinya. ada durinya ya. Iya kecocok-cocok Pak ya, Iya, durinya sama banyak. ada Pak. bunuh diri ya. Sama benar diri kalau makan landak itu Pak ya. Iya, mungkin seperti itu. Waduh, jangan sampai makan landak mentah-mentah karena itu berduri banyak. Iya. Ya. Itu harus diperhatikan bagi yang ular-ular ya. Ular-ular itu harus memperhatikan ya, jangan sampai salah makan. Kalau makan landak musnah itu. Nanti. Kang katanya itu ular itu, Kang. Ada yang bilang ular siluman. Kalau melihat ini berarti ular nyata ini kan. Ular asli. Kalau ini luar nyata, Iya, tapi teman-teman. yang jelas itu yang kadang memang ada seperti kayak siluman gitu ya. Itu jarang yang kelihatan ini yang nyata. Ini nyata. Karena Iya. bisa Real dipegang ini. real, bisa empirik dan rasional, bisa dipegang itu rasional. hanya dongeng berarti, Iya, Bang, ya. bukan Ini dongeng. Bukan nyata. dongeng. Kalau ular yang kayak siluman ya nggak mungkin ada pulsungan seperti Iya, ini. ini ada Iya, ada jejak. fungsungannya, jejak ada kulitnya kehidupan. teman-teman Jejaknya dan nggak sangat ada. ngeri sekali loh di hutan seperti ini tuh masih ada ular. Jadi kalau punya anak kecil jangan sampai kemudian dibiarkan main ke hutan. Iya, Kasihan. ini Pak Darman tadi kok kendel Pak sendirian Darman, ini Pak. Ini iya. pada mau Ya maghrib sebenarnya ini, Pak. memberanikan diri sebenarnya. Takut juga. Kalau memang Kalau niatnya sendiri is- memang takut Pak ya, Ya, di hutan takut. sendirian Nah, Pak ya. mm-mm. Oh, kalau teman-teman kalau jangan ke hutan sendirian teman-teman. Ya kita juga perasaan kalau teman-teman ke hutan sendirian takut kan ya, ditelan ular mentah-mentah. Nah ini luar sebesar biasa orang sekali. ini, Kang perutnya loh sebesar orang ini. Perutnya ini Ini sebesar- kelihatannya masih kelihatan nampak berarti baru ini. Baru. Kalau baru, udah lama itu baru. sudah usang, Nah, sudah kalau kulit ular seperti ini tuh biasanya itu berapa hari Pak Darman? Umurnya ini sampai 1 minggu? sampai saya busuk gitu ya. 1 minggu sudah hilang. Hangus. 1 minggu sudah Wah, ini busuk berarti biasanya ya. kita tadi anu ya. Iya, Dapat beruntung momen- kita momen dapat langka ini momen ya. langka sekitar ini berarti 3 sampai 4 hari mungkin. Belum. Ini baru kayak. Baru melusungi. Baru kan, Iya, sangat, kan? saya Nah. takut. Ah, biasanya cerita tutur yang berkembang budaya masyarakat kalau ular melungsungi atau ular lagi lepas kulit itu katanya galak atau diem saja biasanya. Diam. Kalau baru melusungi itu diam. Tapi kalau kulitnya sudah pulih biasanya galak, cari mangsa gitu. Cari mangsa dan Iya. lapar. Iya. Jadi teman-teman kalau ada ular melungsungi ini biasanya memang di dekat sini itu masih seakan-akan merasakan sakit, Sakit, di ya. tubuhnya. Ini masih belum sempurna atau kulit yang baru ini masih masih muda gitu ya. Jadi menunggu sampai kemudian mengeras atau lebih memungkinkan ular ini untuk melakukan perburuan lagi Pak ya. Sebenarnya di lereng Gunung Anjas Moro itu juga dikenal dengan banyaknya binatang banteng Pak, banteng liar. Apakah sampai saat ini itu masih ada menurut pengalaman Pak Darman? Kalau menurut saya kalau banteng sih belum ya. Kalau mungkin kijang atau ada menjangan itu ada. Kijang, menjangan, Masih babi ada. hutan, Harimau ini masih. Masih tadi di ada. lereng sini masih ada harimau teman-teman. Itu harimau yang lurik-lurik apa yang totol-totol Pak? Ya lurik dan totol ada. Masih Lurik-lurik masih dan komplit. totol-totol. Dan hitam itu masih ada. Macan kombang, Kombang itu masih macan ada. tutul dan macan Jawa, harimau Iya, Jawa itu harimau masih ada semua masih ada. di lereng Gunung Anjas Moro ini ya. Ini semua memang kita lestarikan dan Jadi angker dihutan. ini burung ini kan. Dan selain Angker. angker memang ini adalah makhluk asli, Asli, bukan iya. dongeng atau Asli. legenda. Asli, Nyata teman-teman, nyata. nyata kalau di lereng Gunung Anjas Moro ini ada semacam hewan-hewan liar yang masih buas.
Dan memang cerita di zaman Majapahit terkenal juga di selatan dari ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan ini, di lereng Anjas Moro ini memang terkenal dengan harimaunya. Waktu itu dikenal dengan Among. Ngamong. Iya, Ya, Among. Jadi masyarakat lokal atau orang Majapahit mengatakan Among, pamong, Pamong. pamong hutan. Jadi dengan adanya harimau sebagai pamong hutan itu menjaga keseimbangan alam. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Darman ya, Ya. atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat kali ini. Terima kasih teman-teman.